Selamat datang di Narata Story. Kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang menggemparkan dan penuh tanda tanya. Sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ketika seorang ibu dan anaknya ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi hanya tersisa kerangka, tanpa seorang pun menyadari kepergian mereka selama bertahun-tahun. Namun, sebelum kita mulai cerita ini, mari kita mendoakan semoga almarhumah Igu Indah Hayati dan anaknya Elia Immanuel Putra mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Kisah ini diawali saat MT datang ke rumah istrinya, Igu Indah Hayati, 55 tahun, dan anak laki-lakinya, Elia Immanuel Putra, 24 tahun, pada hari Senin, 29 Juli tahun 2024 sekitar pukul 2 siang, yang berada di Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Jawa Barat. Saat itu MT yang merupakan suami dari Igu berniat untuk menjenguk anaknya dan akan mengambil berkas penting. Diketahui bahwa MT sudah pisah rumah dengan Igu dan Elia sejak tahun 2014, namun statusnya tidak bercerai. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, MT terakhir kali berkomunikasi melalui percakapan WhatsApp dengan Elia, anaknya adalah pada tanggal 1 November tahun 2018. Setelah itu, MT tidak pernah komunikasi lagi dengan istri dan anaknya. Setelah sampai di rumah, MT terkejut dengan kondisi rumah yang tidak terawat dan terkesan sepi. Saat hendak masuk ke dalam rumah, kondisi pintu digembok dari dalam. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan MT, kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk membuka pintu rumah. Warga sempat bingung karena selama ini mereka mengira bahwa rumah itu telah kosong dan tidak berpenghuni. Bahkan, listrik di rumah Igu pun sudah lama mati. Selain itu, pada tembok rumah Igu juga sempat terpasang papan dijual cepat. Selama ini, Igu dikenal sebagai pribadi yang cukup tertutup. Tetangga sekitar juga memberikan keterangan bahwa ia terakhir kali berkomunikasi dengan Igu sekitar 5 tahun yang lalu, atau kurang lebih pada tahun 2019. Tetangga Igu juga menyampaikan bahwa Igu berencana akan pindah ke Cisarua dan juga sempat meminta maaf. Igu juga berpesan bahwa kalau ada waktu main ke sana. Karena itu, tetangga Igu sudah tidak pernah lagi main ke rumah Igu. Hal yang sama juga disampaikan oleh tetangga Igu yang lain. Ia mengaku bertemu Igu pada saat sebelum pandemi COVID, dan itu pun sama sekali tidak ngobrol. Ia juga mengaku tak curiga terkait kondisi rumah Igu karena Igu diketahui sudah mengurus administrasi untuk pindah rumah. Setelah MT dan warga membuka paksa rumah Igu, mereka pun terkejut dengan penemuan 2 sosok kerangka yang berada di kasur yang berbeda. Para warga tidak menyangka karena selama ini juga tidak pernah tercium bau apapun yang menyengat dari rumah itu. Menariknya, di dalam rumah Igu juga ditemukan beberapa tulisan tangan di tembok yang diduga ditulis oleh Igu. Tulisan tersebut antara lain bertuliskan, "Jikalau kau menikah lagi, aku harap kau jangan menyakiti istri ketigamu. Aku lihat kau sudah meminang istri baru lagi kan? Yang dari ciamis foto bersamamu itu dipakai di FBHS. Di kolom komentar tertulis mengingat karena kau pernah gagal
menjalani hubungan pada istri kesatumu yang bernama LMT. Aku minta rumah ini diwakafkan untuk Masjid Tani Mulia. Kalau Mudjoyo Jandra tidak menyerahkan untuk didirikan masjid di tempat ini, berarti sudah menjadi penjahat karena merebut hak saya dan warga Tani Mulia untuk warga RT 10. Pak RT, tolong tagih rumah ini harus jadi masjid atas kematian saya. Selain itu juga ditemukan tulisan yang diduga dilakukan oleh sang anak, Elia. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Polisi bersama tim forensik segera melakukan olah tempat kejadian perkara untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian juga membawa beberapa barang yang ditemukan di lokasi sebagai alat bukti diantaranya termasuk baju, sampel air, dokumen, dan juga tulisan tangan yang ada di tembok. Kepolisian saat itu belum dapat menyimpulkan penyebab kematian kerangka ibu dan anak tersebut. Kepolisian masih menunggu hasil otopsi dari tim forensik untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai penyebab kematian. Berdasarkan penyelidikan polisi, ditemukan bukti baru yang mengarah pada penyebab kematian korban, di mana dari pemeriksaan handphone milik korban ditemukan bahwa korban sempat melakukan pencarian dan pembelian racun sianida sekitar tahun 2018. Namun demikian, polisi masih mendalami penyebab pasti kematian Iguh dan Elisa. Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terbaru mengenai kejadian ini. Jika ada informasi terbaru, informasi yang kurang akurat, atau pandangan yang berbeda, silakan tinggalkan di kolom komentar dengan bijak. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Narata Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.